Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah masih tetap dalam topik perhiasan kehidupan, dan episode kali ini kita berbicara tentang hiasan orang muda. Hiasan orang muda. Seperti pada episode yang lalu saya katakan, hidup ini akan semakin indah jika dihiasi, dan perhiasan-perhiasan ini adalah juga sangat menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan tanpa perhiasan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, saudara, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayat 29 dikatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Keindahan orang tua ialah ubannya. Jadi jangan dibalik. Nah, saudara, kita tahu bahwa hiasan orang muda adalah kekuatannya. Dan kita tahu sejarah, baik sejarah Alkitab dan juga sejarah perjuangan bangsa-bangsa. Kita bisa melihat bangsa-bangsa dimerdekakan oleh pergerakan anak-anak muda. Napoleon Bonaparte masih muda ketika dia berjuang. Hitler juga, sang Führer juga masih muda. Dan kita melihat bagaimana pergerakan di belahan-belahan dunia dipelopori oleh orang-orang muda. Di Indonesia sendiri, perjuangan bangsa kita dimulai dari pergerakan anak muda. Lahirnya Serikat Pelajar Indonesia, dilanjutkan dengan Budi Utomo 1908, lalu dilanjut lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lalu masuk pada eksponen 66, runtuhnya komunis dan PKI di Indonesia, lalu bagaimana pergerakan reformasi pada tahun 1998 dipelopori oleh orang muda, mahasiswa, dan hingga sekarang kita tidak bisa pandang sepele pergerakan dan kekuatan orang muda. Genaplah, benarlah dikatakan Alkitab bahwa hiasan orang muda adalah kekuatannya. Itu sebabnya kita keluarga-keluarga harus membangun kekuatan di antara anak-anak muda. Itu sebabnya gereja, komunitas harus melibatkan generasi muda. Orang-orang, lembaga-lembaga, semua kekuatan yang menginvestasikan banyak hal kepada pergerakan anak muda akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Tapi siapapun yang mengabaikan pergerakan anak muda akan hancur. Nah, itu sebabnya kita membangun anak muda. Anak-anak muda tidak bisa melempem. Anak-anak muda tidak bisa menjadi loyo, menjadi lunglai, menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat. Justru disitulah kehebatan anak muda. Semangatnya, ketangguhannya, optimismenya. Dan kita selalu akan membangun itu. Jadi anak-anak muda harus kita latih bagaimana bangun pagi. Gereja harus punya program-program yang mempercepat laju pergerakan anak muda ke depan. Tanpa anak muda, saya percaya pergerakan amanat agung juga menjadi lambat. Ingin kita cepat amanat agung, gerakkan anak muda. Jadikan pemuda-pemuda volunteers untuk pekabaran Injil. Bahkan pergi jauh-jauh sampai menjangkau unreachable people group yang di mana-mana mereka tidak dijangkau oleh pergerakan orang tua. Sudah waktunya orang-orang tua mendelegasikan kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda punya hiasan, yaitu kekuatannya. Sudah waktunya tugas-tugas pelayanan tidak lagi dipikul, tidak lagi dihandle oleh kaum klerius atau kaum puritanis atau pendeta-pendeta. Keimamatan rajani kita harus terapkan bahkan di kalangan anak-anak muda. Kita harus berani mengangkat penginjil-penginjil muda, guru-guru muda, gembala-gembala muda, dan itu akan dibuktikan bahwa pergerakan mereka jauh lebih cepat. Jadi hiasan yang indah itu adalah kekuatan orang muda. Mari kita majukan pemuda-pemuda, dimulai dari rumah tangga, dilanjutkan dengan gereja-gereja dan komunitas-komunitas lain, dan keindahan itu akan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Masih dari saya Henry Dunan Sirait. Sampai ketemu dan jumpa dalam episode berikutnya dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.